Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Today we will learn about announcement text in English, atau teks pengumuman dalam bahasa Inggris yang disertai dengan contohnya. Okay, let's study. Bismillahirrahmanirrahim. The first definition atau pengertian dari announcement text itu sendiri. An official notification about something so publicly people know what, when, and where it is about. It can be written or spoken. Some topics of announcement, for example, competition, school event, wedding, etc. Jadi announcement itu adalah sebuah pemberitahuan yang secara resmi ya tentang sesuatu. Jadi masyarakat umum dapat tahu tentang apa, kapan, dan di mana. Kemudian teks announcement ini bisa berupa tertulis maupun lisan. Beberapa topik ya tentang announcement ada contohnya adalah kompetisi, acara sekolah, pernikahan, dan sebagainya. Purpose. The purpose, function, and the goal of announcement is giving certain people some information of what has happened or what will happen. Jadi tujuannya adalah ataupun fungsinya ya adalah untuk memberikan beberapa informasi kepada orang tertentu tentang apa yang terjadi maupun apa yang akan terjadi. Okay, have you ever heard or read announcement? Where can we find announcement, spoken or written? Jadi pernah nggak kita mendengar tentang sebuah pengumuman ya, ataupun membaca sebuah pengumuman? Dan di mana kita biasanya menemukan pengumuman tersebut? Nah, mungkin nanti silakan bisa dijawab di kolom komentar di bawah ini. Oke, language features atau unsur kebahasaan. The fourth simple present tense, simple future tense using exact noun and imperative sentence. Jadi menggunakannya simple present tense, simple future tense, exact noun atau kata benda tertentu, kemudian imperative sentence atau kalimat perintah. Generic structure. The first title, it can be written announcement only or attention please or the topic itself. And then the second or number 2, explanation, tells about the details such as the first purpose, the text that contains what event will be held or has happened, then day and date and time, day and date realization, the text that contains when the event will be held. Next, place, the text that contains when the event will be held or maybe has happened. Additional information, more details about the announcement. And then sender, the text that contains name of the person who will be contacted. Jadi ada susunan teks ya dalam announcement. Yang pertama adalah title atau judul, dimana biasanya tertulis hanya announcement gitu ya atau pengumuman. Kemudian ada attention please. Nah misalkan ini dalam spoken atau topiknya sendiri ya. Jadi biasanya tertulis langsung judul dari event atau acaranya. The second atau explanationnya atau penjelasannya itu bisa berisi yang pertama purpose atau tujuannya. Jadi berisi tentang apa sih acaranya ataupun apa yang sudah terjadi. And then day and date, yaitu waktunya ya. Jadi kapan terlaksananya, kemudian berisi tentang acaranya itu sendiri, kapan dilaksanakannya. Kemudian place, ini adalah tempat atau lokasinya.
Kemudian ada additional information, ini biasanya menambahkan detail informasinya. Nah, jadi misalkan tentang informasi tambahan yang ingin ditambahkan. Sender yaitu tentang pengirimnya atau penulis dari announcement itu sendiri. Usually we can find or hear announcement at, jadi biasanya kita dapat mendengar atau melihat ya, atau menemukan pengumuman itu di mana. Contohnya ada di television, radio, and the announcement board, newspaper, etc. and direct announcement at school, bus station, rail station, etc. in the public place. Jadi biasanya kita bisa menemukan di televisi, radio, ataupun di papan pengumuman ya, di newspaper atau koran. Kemudian ada pengumuman langsung misalkan di sekolah ya, di stasiun ataupun di terminal dan di tempat umum lainnya. And then the structure of announcement, the title or type of event, for whom, contains, and contact person or from whom. Jadi ada susunan announcement yang secara sederhananya ya. Jadi ada judulnya, untuk siapa, isinya, dan juga terakhir adalah kontak personnya atau penulis pengumuman itu sendiri. An announcement usually begins with saying attention please or written announcement or anything like that. In spoken announcement, you should speak clearly so that the targeted people can easily understand it. Besides, the information in written or spoken should be short and simple. Jadi dalam sebuah announcement itu biasanya berawalan attention please gitu ya, ataupun perhatian, ataupun hanya tertulis announcement, pengumuman dan semacamnya. Dan dalam spoken announcement atau pengumuman lisan, jadi kita biasanya menggunakannya adalah kalimat yang mudah dipahami dan jelas oleh si targeted people atau orang yang ingin kita tuju. Kemudian selain itu juga informasi dalam tertulis ataupun lisan ini yang diumumkan itu harus sederhana ya, atau singkat dan juga pendek. Agar apa ya? Agar mudah dipahami oleh si targeted people itu sendiri atau orang yang kita tuju. Oke, sampai sini paham ya. Jadi itu adalah sedikit gambaran tentang announcement atau pengumuman. Oke, next we move to the examples. Jadi di sini ada beberapa contoh. The first example 1, an announcement text about additional lesson for final examination. Announcement for all students of 12th graders of Vocational High School 1 Bekasi, please attend the additional lessons for national examination preparation that will be held on 2nd until 28 December 2022. All students are required to take an additional class to be successful in national examination. For further information, please contact your homeroom teacher, Principal Boni, SPD. The meaning of the announcement text about additional lesson for final examination. Jadi teks pengumuman tentang les tambahan untuk ujian nasional. Pengumuman kepada semua siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Bekasi dimohon agar mengikuti les tambahan untuk persiapan ujian yang akan dilaksanakan tanggal 2 sampai 28 Desember tahun 2022. Semua siswa diwajibkan mengikuti les tambahan ini agar sukses di ujian nasional. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi wali kelas masing-masing. Kepala Sekolah Boni SPD. Example 2, announcement to all students of Class 8C, the listening test will be held on Wednesday, June 8, 2023 at 9 until 10:30 a.m. in media room. For the further information, you can
call 08188332. Thanks for your attention, Mr. Ahmad. Oke, the meaning. Pengumuman kepada seluruh siswa kelas 8C, tes listening akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 Juni tahun 2023 jam 9 sampai jam setengah 11 pagi di ruang media. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0818832. Terima kasih atas perhatiannya. Pengirimnya adalah Bapak Ahmad. Example 3. Attention please. The final tournament of badminton will be held on Saturday evening at 7:30 p.m. Please come to Salman Badminton Court to see the final tournament to support our basketball school team. Thank you. Meaning atau artinya, mohon perhatian, pertandingan final bulu tangkis akan dilaksanakan pada hari Sabtu malam jam 7.30. Dimohon untuk hadir di Salman Badminton Court untuk menyaksikan dan mendukung tim basket sekolah kita. Terima kasih. Oke, for exercise, untuk latihan kalian, make an announcement. Please make an announcement about school tournament of basketball. Please add the details such as what, for whom, when, where, contact person, price, etc. You can write it on the comment section. Kalian bisa menuliskan di kolom komentar itu tentang membuat pengumuman tentang turnamen bola basket dengan menambahkan informasi detailnya tentang apa acaranya ya, untuk siapa, kapan, di mana, kontak yang bisa dihubungi, hadiah dan sebagainya. Silakan bisa dituliskan sendiri untuk the details informationnya tentang pengumuman tersebut. Oke, that's all about announcement text. Di sini juga sudah memberikan contohnya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar saja. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.